Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya? Sehatkah? Hmm, Sehat, Pagi Pak. Pak, sehat Pagi Pak. Pak. ya, salam bahagia Bu. Mungkin di sini kita berkumpul untuk saya memaparkan materi tentang Lokakarya yang kelima, yaitu tentang kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran ini, Bu, Bapak Ibu, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian saya mohon minta bantuannya kepada siapa yang bisa Bapak Ibu? Oke Pak Walsen, silahkan Pak Walsen untuk memimpin doanya. Ya, terima kasih Pak. Untuk mengambil hikmat daripada kegiatan pembelajaran kita ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Pak Walsen atas kerjasamanya. Di sini saya akan sebelum saya memaparkan materi saya, bahwasanya saya perlu juga memperkenalkan diri. Saya Hamdani, saya guru SD di SD Negeri 106162 Medan Estate. Kemudian di sini saya akan memaparkan beberapa materi dalam materi kolaborasi dalam pengelolaan yang berpihak kepada murid. Di sini saya sampaikan Bapak Ibu bahwasanya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana nanti setelah Lokakarya 5 ini calon guru penggerak dapat memulai membuat perencanaan program dengan judul program atau kegiatan latar belakang dan tujuan program tersebut yang berpihak kepada murid. Kemudian di sini saya akan tawarkan usulan kesepakatan kelas kita, yaitu adalah yang pertama adalah matikan mikrofon. Bagaimana Ibu dapat Ibu baca apa yang saya tampilkan ini Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu sepakat nggak dengan usulan saya ini Bu? Ya, Ada 7 item. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung ke ini ya Bu, ke materi berikutnya. Bahwasanya di sini ada saya memberikan sebuah pertanyaan pemantik. Jadi di sini saya udah bagikan Bu mengenai link yang saya bagikan nanti di link Jamboardnya. Itu nanti kita lihat nanti Bu ya, link Jamboard udah saya bagikan lihat di apa ya Bu ya? Lihat di itu. Oke, sebelumnya ya Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ya, saya minta salah satu bagi Bapak Ibu yang kemudian ini saya udah bagikan link Jamboardnya di kegiatan apanya di chat ya Bu ya, di chat itu ya. Kemudian di sini ada nggak di sini ada pertanyaan pemantik Ibu, program apa yang sudah Bapak Ibu kembangkan di sekolah untuk menumbuhkan minat bakat murid. Kemudian apa latar belakang dan tujuan yang Ibu Bapak buat. Kemudian saya minta salah satu menyampaikan yang telah disampaikan atau yang telah dipraktikkan atau yang telah dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Mungkin siapa Bapak Ibu yang bisa mempresentasikan kegiatan apa? Oke, Ibu Sepranalia Manik, silakan Ibu. Mungkin yang Bapak Ibu yang lain boleh diisi di apanya Bu ya, link Jamboardnya atau di kolom chat boleh Ibu kalau bermasalah link Jamboardnya. Mungkin silakan Ibu Sepranalia. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Program yang sudah saya kembangkan di sekolah itu ada sebuah program di yang pertama yang dikhususkan untuk berbagi praktik baik antar kelas gitu. Jadi setiap hari itu saya jadwalkan, kebetulan saya wakil bidang kurikulum, jadi sedikit agak lebih mempunyai peran penting bagian kurikulum, sehingga saya membuat sebuah program di mana kelas 10 itu ada lebih sedikit jumlah jamnya dibandingkan dengan kelas 11 dan 12, sehingga jam yang selisih tadi saya gunakan untuk
berbagi praktik baik antar kelas gitu. Jadi setiap pagi di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu ada sebanyak 4 hari, saya buat jadwal bergiliran antar kelas, menunjukkan kreativitas mereka bebas saja bisa berupa puisi, tarian, drama, kemudian stand up komedi dan lain-lain. Jadi itu di les pertama saya buat. Jadi dari situ, eee, kita kasih kebebasan kepada mereka hal-hal apa yang menjadi kreativitas dari kelas itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu telah memaparkan pengalamannya menarik sekali Bapak Ibu ya. Bahwasanya Bu Sepranalia memaparkan sebuah kegiatan praktik baik setiap kelasnya untuk memaparkan apa yang mereka punya gitu. Kemudian mereka ini seperti budaya literasi ya Bu ya untuk ini ya Bu ya. Seperti literasi tapi, bukan hanya dalam bentuk literasi aja Pak, dari seni, kreasi gitu, bebas bentuk literasi juga bisa, itu bebas aja menurut, tergantung kelasnya mau menampilkan apa, yang jelas berbagi praktik baik yang sudah mereka buat terhadap kelas-kelas lain gitu Pak. Oke, terima kasih Bu Sepranelia. Sungguh menarik sekali program yang dipaparkan oleh Bu Sepranelia Manik. Bahwasanya program e-book tersebut sudah mengarahkan ke minat bakat murid yang sesuai dengan kodratnya. Jadi mereka yang memilih apa yang mereka punya. Kemudian ada lagi Pak e-book yang memberikan pengalaman baiknya kepada kita untuk apa aja program-program yang dikembangkan di sekolah Bapak Ibu. Hai Bapak Ibu, siapa lagi? Iya Bu, Julini Arya, silakan Ibu. Baik, atas kesempatan yang diberikan kepada kami, program yang pernah saya kembangkan di sekolah dan saya mulai dari program 5S, Pak. Program senyum, sapa, salam, sopan, dan pantun. Jadi ini kami buat di sekolah pada pagi hari untuk menyatakan sambutan hangat kepada siswa dengan memberi bersalaman, senyum, apa kabar, kemudian sopan dan santun. Setiap pagi, mula-mula dulu bahkan bisa saya sendiri di situ, lama diikuti oleh teman. Lama-lama ini saya programkan dan dijadwalkan. Kemudian latar belakangnya kenapa dibuat seperti itu? Supaya kita komunikasinya dengan siswa itu terjalin akrab seperti keluarga, itu yang pertama. Yang kedua, siswa yang terlambat semakin sedikit bahkan tidak ada. Yang ketiga, gurunya pun tidak terlambat karena udah ada sambutan di depan, kalau terlambat ketahuan. Demikian Pak, terima kasih. Ya, menarik ya Bu ya, Bu Julini Arya, bahwasanya dengan 5S bisa menciptakan sebuah lingkungan positif ya Ibu ya yang bagi guru-guru lain. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain boleh isi kolom jamurnya Bapak Ibu, mungkin kita lanjutkan lagi ya Bu Bapak Ibu untuk yang slide berikutnya. Di sini ada bahan diskusi ya Bu ya. Di sini kita tanyakan Bu, ada di sini yang saya paparkan adalah kita mencoba mendiskusikan tentang materi yang kita sampaikan, bahwasanya tentang kolaborasi dalam eh, pengelolaan program yang berpihak kepada murid. Di sini ada salah satu bahan yang saya tampilkan Ibu, apa itu program yang berpihak pada murid. Ceritakan program berpihak pada murid yang pernah Bapak Ibu lakukan. Mungkin ada boleh Bu Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman. Ibu Priska boleh berbagi pengalaman untuk yang Ibu lakukan di sekolah. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan. Apa itu program yang berpihak pada murid? Program yang berpihak pada murid itu adalah program yang berpusat pada murid dengan melihat berbagai kompetensi yang dimiliki oleh murid. Nah, kemudian ceritakan program yang berpihak ya. Kalau di sekolah saya, salah satu program yang telah kami sepakati bersama ya, kami membuat program Jumidah, yaitu Jumat Ibadah.
Nah, setiap hari Jumat kami melakukan ibadah yang beragama Islam dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka dalam satu tempat. Demikian juga yang beragama Kristen dalam tempat melakukan kegiatan ibadah juga. Nah, yang menjadi para petugas dari kegiatan ini adalah seluruhnya peserta didik, Pak. Jadi guru-guru hanya mendampingi saja kegiatan tersebut. Semuanya dilakukan oleh anak murid. Demikian, Pak. Oh, mantap Ibu ya, dengan programnya berarti Ibu mengembangkan atau membangkitkan komunitas siswa ya Bu ya dalam program Jumidaya tersebut. Itu program yang menarik Ibu, menimbulkan minat anak untuk membuat sebuah komunitas bergerak untuk apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka buat dalam perkembangan sekolah. Kemudian di sini Bapak Ibu bahwasanya terima kasih Bu Priska atas pengalaman yang telah diberikan. Di sini saya akan berikan Ibu bahwasannya kesimpulan mungkin ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu boleh kasih kesimpulan materi apa yang kita simpulkan pada hari ini. Untuk Pak Walsen boleh Pak Walsen silakan. Oke, terima kasih Pak. Kesimpulan daripada pelajaran kita pada hari ini adalah menyimpulkan bahwa pembelajaran yang kita bawakan atau kita ajarkan di sekolah atau di kelas itu adalah melihat kebutuhan daripada murid. Artinya kita mengajar karakter atau gaya belajar murid tersebut sehingga murid tersebut bisa terpenuhi, yaitu kebutuhan belajarnya, karena masing-masing murid itu adalah unik sehingga betul-betul berpusat kepada murid. Jadi kita membawakan materi itu ke dalam kelas atau sekolah itu adalah betul-betul memperhatikan daripada kebutuhan murid kita. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Walsen atas pengalaman dalam pembelajarannya Pak Walsen. Ya, mungkin ini kesimpulan yang kita dapat adalah bahwasannya kegiatan untuk program dalam program yang berpihak kepada murid adalah bagaimana sekolah mengkemas program-program yang sesuai dengan minat bakat si murid tersebut. Jadi sehingga ya ada beberapa program yang untuk dikembangkan sekolah yang diinginkan siswa dengan mulai bisa jadi dalam pemetaan, bisa jadi dengan observasi, bisa jadi dengan menanyakan minat bakat si anak gitu. Sehingga kita bisa menimbulkan minat anak minat anak kepada kegemaran masing-masing siswa. Di sini saya dapat mengambil foto kepala sekolah kami ya Bapak Ibu ya, bahwasanya di sini dia berperan aktif untuk bagaimana dia mengembangkan program sekolah tersebut sesuai dengan minatnya. Jadi di sini adalah interaksi dua arah, yang menanyakan apa yang mau dia sampaikan di dalam presentasi atau yang untuk kegiatan dia yang akan dia inginkan. Mungkin di situ Bapak Ibu sini saya ada mengenai refleksi mungkin pada saat ini saya ada kirim Padletnya di kolom chat Ibu ya. Saya kolom chat di sini ada saya Padletnya. Boleh Ibu isi Bu tentang refleksi. Boleh Ibu isi tentang refleksi Bapak Ibu tentang bagaimana apa perasaan Bapak Ibu telah mendapatkan materi ini. Mungkin sesambi kita Bapak Ibu mengisi kolom chat, mungkin boleh Bapak Ibu memberikan perasaan Ibu dalam mendapatkan atau memperoleh materi pada hari ini. Silakan Bapak Ibu. Kalau untuk yang sambil mengisi chat, mungkin ada salah satu Bapak Ibu yang mewakili mengutarakan perasaan pada saat mendapatkan materi ini. Saya pernah nilai Bu Priska, silakan Bu Priska. Boleh Bu berikan refleksinya. Baik Pak,
yang menjadi refleksi saya selama mengikuti pembelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini, saya merasa bahagia dan apa namanya ya, pembelajaran yang disampaikan yaitu mengenai program yang kita lakukan yang berpusat kepada murid, ternyata apa yang sudah saya lakukan di sekolah itu ternyata tidak salah dari penjelasan yang Bapak sampaikan. Saya merasa ilmu saya semakin bertambah, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu Priska telah memaparkan sebuah refleksinya bahwasannya dengan pemahaman pembelajaran hari ini dapat mengetahui lebih banyak tentang pembelajaran yang program pembelajaran pengelolaan program yang berpihak kepada murid. Mungkin ada sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan Bapak Ibu tentang materi tentang materi ini. Boleh Bapak Ibu mengisi kolom chat atau kolom Jamboard atau yang Padlet yang saya share itu, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu dalam kegiatan materi ini. Sudah paham Bapak Ibu? Kalau udah paham boleh beri emotnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa. Mungkin Bapak Ibu boleh salah satu mewakilnya. Ya, Bu Priska, silakan Ibu Priska. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Priska atas kerjasamanya. Sekian dari saya Ibu, selamat pagi, salam dan bahagia. Terima kasih Pak. Pagi Pak.